Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul akwan. Summa salatu wassalamu ala nabina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidul thaqalain al-jin wal insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu as-sadiq wa'dul amin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, as-sa'imin was-sa'imat rahimakumullah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, yang di bulan penuh rahmat ini, Allah mencucurkan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan Sayyidus Syuhur ini. Nikmat-nikmat pahala yang tiada terhingganya. Karena Allah lah yang sendiri yang berjanji bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Oleh karena itu, senantiasalah kita beramal soleh. Puasa wajib yang kita laksanakan hendaklah kita laksanakan semaksimal mungkin. Kemudian kita ikuti barengi dengan amal-amal soleh, infak, sedekah, tilawatul Quran, qiyamul lail, yang membuat tabungan pundi-pundi akhirat kita nanti membanggakan di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita bersolat dan salam kepada junjungan kita, ikutan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya yang suci, pada sahabat-sahabatnya yang mulia, pada orang-orang yang sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan semoga kita di barisan Rasulullah SAW ini. Amin, amin ya rabbal alamin. As-sa'imin wal-sa'imat rahimakumullah. Kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diberi predikat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana berpuasanya orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Iman dan takwa senantiasa beriringan. Kita diberi stempel, diakui iman dan takwa. Oleh karena itu mari kita raih keimanan dan ketakwaan itu melalui amal-amal soleh dan juga ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. As-sa'imin wal sa'imat, kita lebih fokus kepada keberkahan di dalam harta kita, ya. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan harta dengan mengamalkan agama kita ini, sehingga Allah membukakan pintu harta, pintu rezeki yang berkah bagi kita. Tidak perlu banyak, ya, tetapi manfaatnya, ya, manfaat dari harta itulah yang kita harapkan berguna bagi diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita, sehingga harta kita itu berdaya guna untuk menopang kehidupan, untuk hal-hal kebaikan lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-barakah artinya az-ziyadah, tambah. Baik dalam arti kuantitas, ya. Meskipun kita katakan tadi tidaklah perlu harta yang banyak, tapi kuantitas untuk memberikan kepada kebaikan,
maka itu sangat kita butuhkan sebagai seorang muslim. Maupun az-ziyadah dalam arti manfaat yang luas. Ya kan, harta kita sedikit tapi dirasakan oleh orang banyak. Kita bersedekah, hanya kita memberi sedekah hanya sekotak kurma, tetapi yang merasakan 100 orang, mau mereka berbagi, ini hadiah dari Raihan, ini hadiah dari Fakhri misalnya, separuh kita bagi sama-sama. Nah, itu termasuk bagian dari keberkahan harta yang kita miliki. Oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan keberkahan harta tersebut? Karena waktu kita singkat, mari kita ulas. Pertama, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau beriman penduduk satu negeri dan bertakwa, niscaya, ini ayat ini meyakinkan kita, niscaya la fatahna, niscaya kami buka, kata Allah, keberkahan pintu langit dan pintu bumi, ya, keberkahan langit dan bumi. Nah, ini apa hubungannya iman dan harta ini? Kita mencari harta dengan iman, kita mencari harta dengan ketakwaan. Kita tidak mengambil yang tidak hak kita. Kita mencari harta yang baik-baik, halalan thayyibah. Itu bagian dari iman. Nah, oleh karena itu mari kita mencari keberkahan harta itu dengan iman, sehingga manfaat yang kita dapatkan itu berdaya guna untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana senantiasa kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhi kami dari siksa api neraka. Nah, inilah tujuan pertama harta yang kita dapat, ya. Caranya dengan beriman. Kemudian beramal soleh. Ya, beramal soleh. Siapa saja penting beramal soleh. As-shaim wal shaimat tentu beramal soleh. Shaim, orang-orang yang berpuasa karena Allah, lillah, beramal soleh. Maka Allah akan beri ganjaran yang sangat besar di dalam keberkahan harta ini. Ya, Allah berfirman di dalam surah Suratun Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah ini pasti. Siapa yang beramal soleh dari wanita, laki-laki dan wanita, siapa saja artinya, mukmin dia. Ya kan? Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Ingat, beramal soleh dan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri dia kehidupan yang layak baik. Allah jamin. Oleh karena itu, jangan takut dengan keimanan kita. Jangan takut kita dicaci maki bahwa orang itu radikal. Tidak. Kita tidak radikal. Bahkan orang yang berimanlah yang menyebarkan, ya, yang menyebarkan kebaikan-kebaikan, sehingga kehidupan yang dirasakan di khalayak ramai oleh tetangganya menjadi baik. Nah, dengan kebaikan itu Allah cucuri keberkahan harta untuk kita. Nah, ingat, iman dan takwa. Di dalam surah lain Allah berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang beriman, Allah akan jadikan hidupnya mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangkanya. Janji Allah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memupuk keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh pula. Baik, selanjutnya mendapatkan harta yang berkah itu dengan mendirikan solat. Ya, dengan mendirikan solat. Allah berfirman di dalam surah At-Taha, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Ya. "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahlah keluargamu dengan beramal solat, wastabir 'alaiha, dan tetap sabar dalam artian melaksanakan solat. La nasluka
La nas'aluka rizqa. Jangan kalian sekali-kali meminta rizki. Kerana rizki itu sudah Allah beri, sudah Allah tanggung. Nahnu narzuq. Nahnu narzuq, kata Allah. Kami yang sendiri yang akan memberi rezeki. Wal aqibatu lil taqwa. Dan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwalah tempat yang baik. Oleh kerana itu, mari sama-sama kita senantiasa menjaga solat kita. Solat ini banyak sekali hikmah. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Solat itu mencegah kita dari keji, perbuatan keji yang jorok dan perbuatan mungkar. Kemudian solat ini pula, ya, jaminan Rasulullah, as-salatu miftahul khair. Solat itu kunci segala pintu kebaikan. Apalagi kebaikan harta. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang tidak tampak Allah beri dengan solat, apalagi keberkahan harta. Oleh kerana itu, mari kita junjung bersama titah yang Allah berikan kepada kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini, untuk senantiasa menjaga harta kita dengan beriman, beramal soleh, dan juga tetap mendirikan solat. Demikian saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkah kepada kita semua. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.